hari ini kita itu gagal berpemilu. Bahwa pemilu itu bukan sekedar memilih orang. Bukan sekedar memilih pemimpin, bukan sekedar memilih wakil-wakil rakyat. Tetapi jelas bahwa kita ingin menegakkan demokrasi. Melaksanakan kedaulatan rakyat. Namanya aja kan dulu pesta rakyat, gitu kan. Tapi yang nyatanya berpesta itu hanya sebagian elit. Pemilu itu bukan alat demokrasi, berubah menjadi alat kapitalis. Apakah itu merupakan gambaran bahwa republik ini sedang tidak baik-baik saja? Deklarasi Kayu Tangi adalah suara dari intelektual kampus yang datang dari kampus tertua di Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat. Di depan saya sudah hadir Prof. Hadin Muhjad. Beliau adalah guru besar ilmu hukum administrasi, Prof, ya, Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat yang membacakan Deklarasi Kayu Tangi beberapa hari yang lalu. Prof, bisa diceritakan kenapa sampai ULM ikut bersuara dan menyatakan pernyataan sikap terkait dengan wacana politik atau kondisi dan situasi konstelasi politik saat ini? Ya, jadi diskusi kenegaraan lah, situasi politik terakhir sebetulnya sudah lama bergulir lah, gulir. Nah, cuma momennya untuk mengekspresikan ke masyarakat kan belum ada forumnya. Nah, diskusi-diskusi itu antar orang per orang, kadang-kadang ada kegiatan. Nah, momennya tepat ketika mengikuti UGM, menyampaikan deklarasi. Dan di antara mereka ada yang sudah berpengalaman beberapa waktu yang lewat ya. Ada deklarasi-deklarasi. Jadi itu yang memberikan spirit. Nah, jadi diskusi-diskusi itu yang tadinya ingin persis sama dengan universitas lain, karena diskusinya banyak orang, gitu kan, dan orangnya ya dalam perilakunya tidak terlalu agresif ya. Maka akhirnya pada itu diskusinya kan mulai maghrib sampai tengah malam. Nah, paginya itu seperti yang saya baca kemarin itu ya hasilnya. Oke, Prof. Jadi ini sebenarnya adalah kegelisahan yang sudah lama ya? Atau ini hanya momentum ketika melihat perguruan tinggi lain di Pulau Jawa lebih dulu? Kan ada UGM, setelah itu Universitas Islam Indonesia, Jogja ya dua-duanya. Kemudian UI, baru ULM. Yang saya catat ULM adalah perguruan tinggi keempat secara nasional yang menyatakan sikap-sikapnya. Ini apakah memang merupakan ekspresi dari kegelisahan intelektual kampus ULM sendiri atau hanya memang mengikuti apa yang sudah muncul sebelumnya kira-kira? Ya, saya kira dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi sebetulnya itu kan kita banyak yang terlibat aktif dalam kehidupan kepemiluan di Kalsel. Nah, melihat situasi nasional. Nah, kemudian dipicu. Jadi pemicunya ya memang pemicunya adalah ketika Universitas Gadjah Mada menyampaikan deklarasi seperti itu. Tadi perguruan tinggi lain itu secara spesifik menyoroti terhadap politik yang saat ini dijalankan oleh pemerintahan, ya. Sementara ULM kalau kita baca dia lebih normatif, bersifat soft, hanya mengawal etika demokrasi. Apakah ULM hanya bermain aman atau dalam konteks yang lain ULM itu hanya mencermati persoalan apa sih yang sebenarnya paling substansif yang menurut kacamata Sivitas Akademika ULM yang kemarin ikut dalam deklarasi? Ya, jadi sebetulnya yang dibacakan itu adalah hasil kompromi gitu kan, kompromi dari para Sivitas Akademika bahwa ya kalau dikatakan aman ya udah jadi ya lah. Dan kemungkinan memang gaya-gaya OLM kan tidak ada yang terlalu agresif seperti di tempat-tempat lain. Jadi itulah gambaran sebetulnya
deklarasi itu memberikan gambaran bahwa begitulah kondisi OLM. Nah, dia akan berdiri di tengah gitu kan, berdiri di tengah menyuarakan kebenaran. Dan sebetulnya kalau kita kontakkan dengan fakta, nah, itu sebetulnya lebih tadi, tapi tidak mengarah kepada seseorang gitu kan. Nah, jadi sebetulnya ketika kita menghendaki pemilu yang bermartabat gitu kan, nah tentu munculnya kata-kata itu kan kalau mau ditelusuri pasti ada latar belakangnya kan. Nah, tapi tidak diungkap. Nah, itu mungkin yang biasa dimainkan oleh OLM-nya. Oke, Prof, ketika dunia kampus, kaum intelektual itu speak up, mereka bicara secara lantang, menyoroti situasi dan kondisi politik bangsa. Bahkan spesifik beberapa kampus menyebut kepada personal presiden, ya kan? Apakah itu merupakan gambaran bahwa republik ini sedang tidak baik-baik saja? Gimana menurut Prof? Ya, kalau kita ikutilah dari terutama perkembangan pemilu secara umum lah. Nah, saya juga hari ini ingin mengungkapkan bahwa itu di mana-mana saya katakan bahwa hari ini kita itu gagal berpemilu. Hari ini dikatakan gagal menurut Pak Prof. Gagalnya gimana tafsirnya? Nah, tafsirnya ini yang mau saya sampaikan. Undang-Undang Dasar 45, kemudian dilanjutkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Itu jelas bahwa pemilu itu bukan sekedar memilih orang. Bukan sekedar memilih pemimpin, bukan sekedar memilih wakil-wakil rakyat. Tetapi jelas bahwa kita ingin menegakkan demokrasi, melaksanakan kedaulatan rakyat, gitu kan? Yang dibangun itu demokrasi. Nah, hari ini bukan demokrasi yang muncul, ya kan? Nah, jadi semestinya milik rakyat. Ini kan semestinya ini namanya aja kan dulu pesta rakyat, gitu kan? Tapi yang nyatanya berpesta itu hanya sebagian elit. Nah, elit politik. Itu. Dan kalau ini juga agak sedikit keras lah. Pemilu itu bukan alat demokrasi, berubah menjadi alat kapitalis. Jadi orang-orang ingin mencari popularitas, mencari kekayaan, harus masuk lewat pemilu. Dan pemilu itu ada harga. Nah, biasanya kan orang mencari, siap. Sebetulnya pemimpin itu tidak untuk mencari kekayaan kan? Siapa pemimpin itu yang bisa mengurus mengurus kita? Kan agak susah juga kita mencari pendiri kita. Jadi pendiri negara kita ini kan menghendaki, jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa nanti ada pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan Indonesia. Nah, itu yang kita cari. Jadi yang memimpin ini, kalau menurut Muhammad Rum itu pasti orang yang susah, menderita, bukan untuk nyaman, kan? Bukan untuk nyaman, bukan untuk mencari kekayaan, untuk mencari kesenangan, tapi untuk membaktikan dirinya. Nah, bersusah-susah membangun rakyat, walaupun mungkin katakanlah dulu kan tidak menimbulkan kekayaan gitu kan, bahkan harta ada yang terjual. Nah, sekarang terbalik lah. Nah, jadi lalu saya katakan, semestinya ini kan kalau melihat kondisi seperti ini harus dirubah. Dana yang sedemikian besar itu pemilu itu harus dirubah, yang untuk memilih presiden, memilih anggota dewan itu kecil saja. Jangan terlalu besar. Yang besar di mana? Yang besar adalah pendidikan politik rakyat. Karena masalahnya di sini. Karena gini lah, jadi masalah di sini. Ketika dia terpilih kan, lalu ada orang menghujat gitu. Saya kan dipilih rakyat. Kan dikotomi. Saya dengar ketika para guru besar mengkritik, kan dari pihak istana mengatakan kan gini, nanti kita serahkan kepada rakyat katanya kan. Rakyat yang akan menentukan. Nah, dia lupa bangsa ini didirikan oleh siapa? Seandainya tidak ada kaum terpelajar di tahun-tahun
awal kemerdekaan, nggak akan ada pernah kemerdekaan tercapai. Nah, mereka lah yang menggerakkan bangsa ini. Nah, sedangkan rakyat yang kecil itu kan kurang begitu mampu untuk menerjemah. Nah, jadi hari ini tahapan-tahapan. Nah, kalau kita tahapan-tahapan berdemokrasi, sudah saatnya bagian terbesar dana-dana pemilu untuk mendidik politik rakyat, menyadarkan keadaan rakyat bahwa pemilu itu penting, dalam 5 tahun 1 kali menentukan nasibnya kan. Nah, ini harusnya dialihkan ke sana. Nah, tapi sekarang kan tetap saja jadi pemilu itu. Nah, tadi kan pemilu yang yang sekarang ini saya katakan tidak seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang. Saya nyatakan katanya gagal untuk membangun demokrasi. Baca di pasal 4 Undang-Undang 7 tahun 2017, pemilu bertujuan, tujuannya membangun demokrasi. Gak ada tujuan lain gitu. Nah, kalau pemilu tidak terbangun demokrasi, nah memang secara formal rakyat juga yang memilih. Itu yang mungkin ya. Itu mungkin ya yang membuat kaum terpelajar, kaum intelektual di semua kampus di Indonesia, lalu kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, ada kegelisahan yang membuat mereka itu merasa perlu kali untuk speak up gitu ya, Prof. Membuat mereka kemudian menilai bahwa seperti yang Prof katakan bahwa sepertinya ada yang salah atau ada yang gagal di sini ya dalam pelaksanaan pemilu. Karena kalau di awal tadi dikatakan spiritnya pemilu dan filosofinya pemilu membangun demokrasi, yang terjadi saat ini kan sepertinya kan secara empirik kan kita melihat bahwa ini sepertinya kan upaya untuk meneruskan kekuasaan. Seperti itu kan kita? Ya, jadi kan orang begitu mungkin itu kudrat lah. Begitu orang menikmati kekuasaan, dia kan akan selalu mempertahankan kekuasaan. Nah, bahkan ini yang sangat menyedihkan lah, orang-orang yang duduk di kekuasaan sepertinya dia menjadi pemiliknya. Jadi kedaulatan rakyat itu sudah dirampas seperti dia yang menjadi pemiliknya lah. Padahal ini kan milik publik kan. Publik ini dikesampingkan. Nah, itu salah satu yang bisa kita saksikan lah belakangan ini. Itulah yang kekhawatiran banyak orang yang menciptakan, katakanlah kita yang sering diucapkan lah, ini bukan demokrasi tapi oligarki gitu lah. Tapi kan Prof, satu sisi kalau kita melihat dari sisi yang positif, ini kan sebagai proses ya. Artinya Indonesia mengalami pemilu yang berkali-kali dari zaman awal kemerdekaan, kemudian ketika transisi kita pembangunan, kemudian reformasi, dan katakanlah ini pasca reformasi kan semakin mematangkan kesadaran berpolitik, pengetahuan berpolitik. Kontestasi yang ada ini kan melakukan pertarungan antar elit dengan berbagai wacananya kan membuat publik itu semakin paham siapa yang menurut mereka itu kan baik gitu ya. Ya, jadi ada seorang pengamat dan ahli bidang pemilu, sebetulnya ini menurut mereka tahapan-tahapan ke sana itu kan sudah katanya 3 kali pemilu lagi kita sudah demokrasi substansial. Nah, tapi begitu peristiwa hari ini, ini feedback kan. Itu kata mereka kan yang lebih tajam. Kita kan menghendaki sebetulnya pemilu itu tetap penting yang mengurusi kita, tapi jangan dicederai gitu kan, jangan kecurangan. Jadi ini yang banyak kritik itu karena beberapa fakta beberapa peristiwa yang mereka dapatkan gitu kan. Ada usaha-usaha untuk berusaha menanglah tanpa fair itu kan. Menang tanpa fair. Nah, sebetulnya gini kan lah, dalam ilmu hukum apabila suatu pemilu itu seharusnya semua dilucuti. Gitu kan. Nah, semua kontestan itu kan dilucuti, artinya jangan sampai ada dia punya punya kemampuan, tapi kemampuan itu dikasih dari publik gitu kan.
Misalnya lah, kalau dia lari, kalau diibaratkan dia lari, jangan satu dikasih sepatu roda gitu kan. Nah, yang lain tentu saja kalah kan. Apalagi ditambah amunisi kan, impos doping. Nah, tentu saja mereka laju. Nah, kan itu soal netralitas tadi, itu sebenarnya menyeimbangkan agar semua kontestan itu telanjang semua, gitu kan, bersaing fair, gitu kan. Jadi bila menang tuh elegan ya, bermartabat. Serahkanlah, walaupun tadi kan saya katakan hari ini kalau kita lihat grafik ya, dan 60% lebih rakyat Indonesia itu pendidikannya SD dan tanpa tamat SD. Nah, 60% lebih. Yang kaum yang paham tentang pemilu, ini hanya 20%-an saja. Nah, jadi yang digarap yang 60 lebih ini, nah itu yang mudah dipengaruhi. Nah, mungkin pemilih tidak agak kurang rasional kan, bisa dipicu emosional. Ini yang lahan garapan. Nah, sehingga hari ini kita berusaha, tadi kan tahapan demi tahapan menyadarkan, walaupun ada orang mengatakan, wah ini sudah mulai sadar, tapi ternyata masih banyak kita. Nah, Kalimantan ini nggak ada apa-apanya ya. Dilihat dari jumlah. Betul. Nah, bagian terbesar itu kan di Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, bagian yang banyak di pelosok-pelosok itu kan masih tinggi. Itu yang kekhawatiran kita ya. Maka pendidikan politik itu adalah sesuatu yang tidak ditawar-tawar untuk membangun demokrasi. Bukan memilih-milih ini yang utama gitu kan. Itu namanya pemilu membangun demokrasi. Itu ya. Berarti gini Prof ya, dengan bahasa yang lebih, bukan bahasa yang vulgar atau ekstrim ya, kita terbuka aja dah Prof, karena memang sebuah wacana yang sudah banyak kita dengar tentang bagaimana keterlibatan pihak-pihak yang selama ini yang mestinya pada posisi netral, tapi ikut terlibat dalam kerja-kerja praktis untuk memenangkan paslon tertentu, untuk mengejar target satu putaran dan sebagainya. Satu sisi, masyarakat kita kan sebagian besar tingkat pemahaman, pengetahuan, literasi politiknya juga rendah. Dan ini kan sangat mudah digarap. Kira-kira nih Prof, artinya kalau memang seperti itu yang terjadi, legitimasi, integritas, martabat dari apa yang dihasilkan oleh pemilu kita, kalau itu terjadi dengan cara-cara seperti itu, gimana dengan nasib dan kualitas demokrasi Indonesia menurut Prof? Iya. Ya tadi kan kalau ya kita ada sebagian dah yang dikolek lah datanya, bahwa ada usaha-usaha untuk menggunakan kekuasaan gitu kan. Dengan cara kekuasaan itu kan bukan hanya pengaruh kan, tapi amunisi juga di sana. Dan anggaran pasti ya, kekuasaan, power, pengaruh, kewenangan. Bagaimana bisa fair kan kalau ini kuat gitu kan. Nah, karena itu harusnya tadi kan saya kembali telanjang semua mereka harusnya. Nah, kalau memang kalau kita lihat pada akhirnya nanti di akhir di ujung pemilu itu akan terungkap lah, ada beberapa. Jadi masyarakat itu kan ini kan seluruh komponen dikerahkan untuk memantau jalannya pada ujung terakhir setelah kampanye ini kan pemungutan suara. Nah, pemungutan suara, kemudian perhitungan, 2 tahapan ini, pemungutan dan penghitungan suara, ini tahapan yang krusial dalam tahapan pemilu. Nah, ini semua dikerahkan. Bawaslu kan sudah menantik sampai pada tingkat TPS kan, saksi tingkat TPS. Nah, cuma kalau kita lihat secara angka, kalau dulu bermain di angka, ini begitu selesai pemungutan suara, KPPS itu kan mengupload
Nah, jadi mungkin bisa aman lah. Ya. Tapi proses ini kita lihat sekarang kan, proses menuju ke sana ini tetap, kalau kita lihat itu tetap seperti tahun-tahun kemarin. Jadi orang selalu berusaha mempengaruhi masyarakat yang kebanyakan masih bisa, gitu kan? Kebanyakan masih bisa dipengaruhi dengan berbagai janji dan harap, bukan hanya janji ya, memberikan amunisi, gitu kan? Memberikan amunisi, dan sebagian juga sudah jalan. Nah, ini pengaruhnya juga menyebabkan tadi kita lihat tahapan-tahapan pemilu yang sudah mengarah katanya 2 kali lagi pemilu, itu kita akan mendapatkan pemilu yang demokrasi substansial lah. Nah, itu menjadi mundur lagi. Nah, seharusnya ketika undang-undang netralitas, maka jangan ada satupun satu pasangan atau satu anggota legislasi yang dapat amunisi dari kekuasaan. Nah, ini yang jadi pemilu ini bila terbukti nanti kan ya paling buruk lah dalam sejarah pemilu. Itulah ya. Jadi di alam reformasi, nah itu kan di alam reformasi ternyata tidak lebih baik dari zaman Orde Baru, gitu kan. Ini kayaknya mungkin kemasan beda casing kayak ya. Artinya kan cara-cara yang lama digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Di beberapa negara yang terbaru saya ingat itu, di Senegal. Presiden yang sudah berkuasa 2 periode mencoba mengutak-atik ya kan melalui parlemennya di sana. Senegal adalah negara di Afrika yang dikenal selama ini cukup aman stabilitas politiknya. Ini lagi bergejolak ini karena memang adanya upaya penguasa petahana untuk kembali meneruskan. Hampir sama mungkin ya dengan Indonesia, walaupun personnya berbeda, tetapi kan kelompok-kelompoknya berusaha untuk mempertahankan. Ini gambaran ya, kalau tadi Prof bilang katakan bahwa ternyata kan ini kan demokrasinya mundur, bukan lebih maju. Jadi pertanyaannya dua kali demokrasi, 2 kali pemilu akan lebih baik. Ternyata secara fakta empirik yang terjadi saat ini kan justru sebaliknya. Bahasa mudahnya kita tafsirkan gini, Prof. Menurut pandangan Prof Hadin sebagai pakar hukum administrasi, dari proses awalnya aja deh, kira-kira ada cacat nggak? Karena Dewan Etik Pengawas Pemilu terhadap penyelenggara ini kan sudah menyatakan bahwa komisioner bersalah, ya kan? Nah, dari prosesnya aja gimana secara hukum administratif? Karena dari majunya si Gibran, ya kan, di MK dengan penuh unsur rekayasa, kemudian KPU kembali meloloskan tanpa mengubah peraturan KPU sebelumnya. Setelah itu ditambah lagi kemudian praktek-praktek yang selama ini kita lihat dengan sangat telanjang tadi kan. Gimana menurut pandangan Prof? Jadi sebetulnya kalau seandainya tidak menimbulkan polemik lah. Ya. Nah, begitu dikatakan bahwa putusan 90 itu. Ya. Nah, itu cacat bawaan katanya kan. Ya. Nah, sebetulnya memang ada asas dalam hukum namanya contrarius actus. Artinya contrarius actus itu siapa yang membuat, dia yang mencabut. Nah, jadi selama ini kan semestinya tapi sebetulnya ranahnya kan beda kan. Karena putusan MK itu kan final, final mengikat. Nah, ranahnya beda karena yang disuruti hanya soal soal batas usia. Bukan etika kan, yang pihak hakimnya kan. Ya. Nah, tidak pada putusannya. Ya. Nah, sehingga putusannya tidak menjangkau. Nah, tapi begitu bahwa yang memutus ini kena sanksi etika, nah sebetulnya secara tidak langsung juga berakibat pada putusan. Ya. Nah, tapi itu karena jalurnya beda kan, secara hukum agak susah. Nah, kalau seandainya ada kemungkinan bisa, ini berandai-andai ya. Karena pihak yang lainnya kan jalan terus kan, walaupun banyak rintangan tanpa. Nah, seandainya itu bisa diturunkan, gitu kan, lalu dibatalkan kan lebih selesai. Ya. Nah, karena terus
Nah, akhirnya sampai berujung ke DKPP kemarin Iya, kan. betul, terakhir. Nah, saya menduga itu kan semestinya kalau kita melihat ruang lingkup pelanggarannya, gitu kan, pelanggarannya itu sebetulnya harus diberhentikan, bukan cuma peringatan. Nah, di KPP kan memberikan keras ya, ya nggak apa-apa lah cuma kata keras gitu kan. Nah, sementara ini tetap. Nah, kalau sama seperti di KPP di MK diberhentikan, nah ini pengaruhnya besar. Pengaruhnya terlihat bahwa cacat-cacat itu kan semakin nah jadi di KPP ini agak juga ya, agak cari aman juga saya lihat. Nah, cari aman, cuma beri peringatan keras gitu kan. Nah, jadi tapi secara umum dapat kita lihat bahwa memang ada salah gitu kan. Nah, di MK salah, di KPU salah, dan itu jelas sekali bahwa pada saat dia mendaftar dia belum merubah tentang usia. Usia calon kan? Calon presiden. Semestinya cacat gitu kan. Nah, inilah keterbatasan hukum ya. Jadi hukum hanya bisa dimasuki lewat etika, tidak masuk kepada substansial. Nah, karena tidak masuk substansial, nah ini yang jadi jadi ramai gitu kan. Jadi diskusi terus menerus, tidak henti. Nah, seandainya hitam putih gitu kan, karena salah dihukum selesai kan. Nah, karena inilah ada kekuatan-kekuatan yang tidak bisa kita lihat lah, kita saksikan, sehingga mereka ini juga tidak punya kemampuan untuk memutuskan memecat gitu kan. Akhirnya ya seperti apa yang kita lihat, walaupun ada sanksi-sanksi tapi tidak menghentikan gitu sanksi-sanksi itu kan terhadap jalannya yang dikritik-kritik orang. Sementara ini dia jalan terus tanpa memperhatikan kritik orang. Nah, sementara hukum tidak ada kemampuan, cuma sampai di etika saja. Nah, ini yang terjadi hari ini. Jadi kadang-kadang kita hukum ini gimana gitu kan? Prof, menurut pandangan Prof, negara ini sedang dikuasai atau telah dikuasai oleh oligarki dan kelompok elit tertentu yang ingin mengambil hak kedaulatan rakyat. Karena dengan berbagai macam fakta, data, berbagai macam kelompok, person, organisasi, bahkan dunia kampus, akademik bersuara itu kan gambaran sebuah kegelisahan yang nyata itu. Kira-kira gimana? Benar oligarki atau penguasa dengan segala instrumen kekuatan dan kekuasaan? Kalau kita lihat indikasinya kan ada ya, indikasi-indikasi. Karena selalu saja tanggung gitu kan. Tanggung. Jadi memang dia bergerak tapi tanggung. Nah, di KPP melakukan kegiatan tapi tidak tuntas gitu kan. Nah, pengadilan-pengadilan yang juga diajukan semua mentah. Nah, ya padahal faktanya kan terang benderang. Faktanya tuh bukan masih di interpretatif kan, tapi jelas. Nah, tapi putusannya tidak jelas. Nah, jadi memang indikasi-indikasi ini ya kita patut menduga walaupun kita tidak bisa tahu persis. Ya ada yang mengendalikan gitu kan ya, mengendalikan. Nah, itulah, jadi kan ini sedang jadi cobaan lah. Jadi kan sebetulnya negara demokrasi berdiri di atas negara hukum, gitu kan. Demokrasi itu pemerintahan rakyat, tapi sejak amandemen tidak lagi di bawah kekuasaan tapi di bawah hukum, kan pasal 1 angka 2, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45. Jadi sebetulnya seluruh proses pemilu, seluruh proses pengambilan kekuasaan itu sudah dibuat aturan mainnya. Nah, semestinya rule of game ini dipatuhi gitu kan. Nah, ini kita lihat disiasati. Jadi kalau misalnya ini dipatuhi, maka akan
permainan itu akan cantik lahirnya kan, akan fair. Nah, tapi karena aturan main yang sudah dibuat bersama, nah tapi sering diakal-akali, maka ya sedikit aja free kan bisa tidak dipluit kan. Nah, akhirnya dengan mudah dia memasukkan ke gawang. Nah, ini yang terjadi. Saya bayangkan gini, Prof. Ini sekali lagi juga ya sesuatu yang sifatnya masih imajinatif ya, menghayal-hayal, tetapi sesuatu yang boleh jadi akan terjadi karena ada upaya yang sistematik atau upaya yang dengan kesungguhan. Sepertinya kan berbagai wacana sudah dimunculkan. Paslon 02 pengen 1 putaran. Nah, ketika proyeksi harapan dan keinginan itu tidak terwujud, apa memungkinkan melihat proses yang ada aja selama ini kan dengan segala cara. Ketika misalnya ini imajinasi saya, bayangan saya minta pandangan Prof. Lalu itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi 1 putaran, bahkan kemudian pertarungannya membuat 02 kalah. Akan ada skenario jilid 2-nya nggak kira-kira? Berbagai macam cara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Ini pertanyaan agak sulit juga ini pertanyaan yang imajinatif. Gimana menurut Prof? Sepanjang yang saya amati. Nah, ilmu saya itu agak berat untuk ada skenario lain. Oke. Nah, jadi karena dari semua skenario itu ujungnya pada hasil pemilu. Yap. Nah, ini yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya. Nah, kalau ada skenario lain untuk menggagalkan ini pemilu, chaos itu. Okay. Jadi kan begitu. Siapapun yang menang nanti? Ya, angka-angka yang dicapai belum 50% lebih. Ya. Nah, ini tambahan, ibarat kapal tuh tambah mesin, tambah gas ini kan. Saya lihat gitu kan. Ya. Segala cara dikerahkan agar 1 putaran gitu kan, 1 putaran 50 ke atas kan. Ya. Nah, lalu karena dia punya kekuasaan, itu mudah. Dan saya sudah mendengar informasi semua dikerahkan gitu kan, semua dikerahkan sampai ke daerah-daerah yang paling pelosok pun dikerahkan. Nah, tapi pihak yang pro demokrasi juga berusaha untuk mengamati terus langkah-langkah yang dilakukan untuk menggenjot yang 50% naik ke atas. Nah, jadi menurut saya kalau harapan mereka kandas, itu rasanya agak susah karena permainan ini ujungnya hasil pemilu kan. Tidak ada skenario lain. Hasil pemilu siapapun lah. Jadi orang yang bertanggung jawab di negeri ini, apakah pihak ini keyakinan saya lah, pihak ABRI, pihak Polri, semua akan berdiri pada hasil pemilu. Hasil pemilu, apapun hasil pemilu itu nantinya. Karena itu yang dijunjung tinggi oleh negara-negara beradab. Nah, kalau begitu misalnya pemilu kalah, terjadi usaha lain, tidak semua yang setuju tuh. Ini yang menurut adalah pikiran saya. Karena kan kita kan sudah ada pihak-pihak tertentu yang membantu, tapi tidak sampai begitu jauh gitu kan alternatifnya. Nah, jadi hasil pemilu yang paling yang menentukan. Oke, Prof, ini menarik ya. Tadi ada di awal Prof katakan bahwa pemilu kita ini sudah menjadi seperti mekanisme pasar kapitalis, gitu ya. Ketika kita secara filosofi founding fathers meletakkan bahwa pemilu ini proses untuk mematangkan demokrasi, kemudian untuk menumbuhkan demokrasi, tapi semakin ke sini pemilu menjadi sebuah transaksional. Ketika orang yang punya kuasa, punya kesempatan dan kewenangan, tiba-tiba bisa menjadi caleg dengan power yang dia miliki, kekuasaan secara finansial, jejaring dan lain sebagainya, bisa membeli suara, lalu terjadi transaksional sehingga prosesnya seperti pasar bebas, kapitalis gitu ya. Resikonya apa nih Prof kira-kira kalau kita membiarkan situasi-situasi seperti ini kira-kira? Jadi kan yang kita pilih itu kan harusnya mereka yang dalam istilah kan track record. Track record itu orang ini sudah berpengalaman ya, sudah teruji, bisa
diharapkan untuk mengayumi lah, melindungi, mensejahterakan rakyat. Sesuai undang-undang. Ya. Nah, kalau kapitalis itu kan syaratnya ada kapital kan? Ya, modal. Orang itu tidak punya track record-nya nggak ada lah. Ya. Tiba-tiba menjadi orang yang tadi mensejahterakan. Ya. Nah, ini kita ragukan, dan bukan diragukan kan, mungkin tidak tercapai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar. Nah, dan lanjutannya mereka ini bukan untuk jadi dalam tugas-tugas kalau sudah jalan itu kan bukan memikirkan rakyat. Nah, bukan berpikir bagaimana nih, apa yang masalah apa yang dihadapi rakyat, kemudian apa yang harus diambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah rakyat. Bukan, tapi yang dipikirkannya akhirnya adalah masalah dirinya. Tapi itu bukan salah, karena memang kemampuannya seperti itu. Nah, ini kenapa jadi bisa terjadi? Ini memang karena soal partai politik lah. Nah, seharusnya lah kan pemimpin, kan ada unsur tugas-tugas partai politik. Ya. Partai politik itu mencalonkan orang, semestinya orang itu sudah mendapat cukup pendidikan politik di partai. Ya. Nah, ini orang yang baru kemarin sore masuk partai, karena ada kemampuan kapitalis tadi kan sudah dicalonkan. Urutnya tertinggi lagi dari mereka yang sudah berpengalaman. Ya. Jadi, ini kita bisa melihat urutan. Nah, urutan rankingnya kan. Itu tidak didasarkan kepada pengalaman, tidak didasarkan kepada senioritas, tidak didasarkan kepada pendidikan jenjang yang sudah dilakukan oleh partai. Nah, itu selalu sifatnya tawar-menawar tadi kan, transaksional lah ibaratnya kan. Nah, sehingga kita kalau ini terus, maka yang hadir dalam dalam dunia politik dan dalam dunia pemerintahan ya terbalik kan. Yang mempunyai kemampuan justru tidak diberi kesempatan, yang tidak mempunyai kemampuan karena dia punya modal. Jadi apa nanti bangsa kita seperti ini? Oke. Prof, dari lubuk hati yang paling dalam, dari nurani Prof sendiri, melihat situasi dan kondisi politik saat ini, melihat situasi dan kondisi bangsa ini, ketika kita menghadapi pemilu dengan segala dinamikanya, apa yang Prof rasakan? Ya, kita kan ini agak lah. Jadi banyak bukan saya sendiri, ada kawan-kawan mengajak, kayaknya kita ini sudah cukup, katanya ikhtiar. Akhirnya katanya kita banyak doa saja katanya. itu terjadi, dan saya lihat ada beberapa ada beberapa kelompok masyarakat, dia katanya banyak doa saja gitu kan, doa saja, mudahan Tuhan itu bisa kan, itu kan terakhir kayaknya. Betul. Kenapa? Karena usaha mereka sudah maksimal. Okay. Berharap hanya pada kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan. Ketika kuasa manusia, kaum cendik-cendikia, kaum intelektual sudah bersuara, tetapi itu tidak memiliki pengaruh yang besar untuk bisa membawa negeri ini pada koridor etik, ya kan? Maka semuanya hanya bertumpuk kepada doa. Gitu ya, Prof. Ya, itu suara dari Prof juga dan teman-teman juga. Saya bayangin bagaimana orang-orang terpelajar, yang orang-orang memiliki pemahaman, pengetahuan, literasi dan kecerdasan intelektual yang bisa menyuarakan sampai pada pemikiran seperti itu gitu ya. Bagaimana masyarakat ya yang merasakan hal yang sama tapi tidak punya kuasa. Jadi kita tunggu aja nanti 14 Februari nanti siapapun yang terpilih, berharap dan berdoa kepada Tuhan hasilnya baik-baik saja. Amin. Kalau kita bicara seperti ini sepertinya tidak akan cukup dalam waktu 1-2 jam, Prof ya. Masih banyak yang ingin kita diskusikan, tapi kita terbatas oleh waktu. Terima kasih Prof Hadin sudah hadir. Ini adalah Ketua Senat ULM, kampus yang kita banggakan, juga sudah menyatakan keprihatinan terhadap situasi dan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Kita berharap yang baik untuk Indonesia, untuk seluruh rakyat.
sehingga nanti kita semakin matang berdemokrasi. Itu kira-kira Prof ya. Oke, Prof Adin, terima kasih sekali waktunya untuk berbincang dalam podcast Radar Banjarmasin. Dan yang pastinya tadi saya tangkap pesannya bahwa gunakan hak pilih Anda gitu Prof ya. Karena itu juga sangat menentukan nasib bangsa. Oke. Terima kasih Prof sekali lagi. Dan ya, semoga yang kita harapkan tadi Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih matang dalam berdemokrasi. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.